المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 12. Alhamdulillah. Nah, tadi sempat gak kelihatan ya. Tahu-tahu dulu akhir RT. Punya ilmu gaib. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Rohis, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, kalau ada di antara jemaah kita yang enggak ketemu, ya kita kangen, dalam keadaan kangen karena Allah, kangen kita ingin berjumpa, ingin selalu dalam lingkaran ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya para hadirin, semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah ridhai. Allah jadikan wasilah pertemuan kita ini menjadi wasilah Allah ampuni segala-gala dosa-dosanya. Dan para jemaah yang menyimak ataupun yang mendengarkan daripada kajian ini, semoga Allah berkah hidupnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah gampangkan segala usahanya, Allah kabulkan segala keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi. Ya, ini ya. Pak MC ngonggo-ngonggo aja. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Raja yang maha Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin bulan kemarin, tepatnya awal bulan, kita telah mempelajari bahwasanya ada kaum yang dikenal dengan kaum Intaqiyah. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa, Allah kirim itu utusan untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka dikirim 2 orang. Ternyata 2 orang tidak bisa mengajak mereka kaum. Kemudian ditambahkan dengan 1 lagi. Ternyata tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Allah. Karena selain mereka tidak beriman, ternyata mereka ini ingin dibunuh oleh kaum itu. Ingin dibunuh oleh kaum. Kebetulan 2 orang utusan itu pertama kali itu kan datang ketemu dengan yang namanya Habib. Namanya Habib. Nah, Habib ini yang ternyata beriman, percaya kepada 2 kelompok ini karena sudah terbukti anaknya oleh 2 orang ini diberikan kesembuhan daripada penyakit itu. Kemudian dia beriman. Pada saat menyampaikan ini 3 orang yang diantaranya adalah Sam'un, datang kepada kaum itu, ternyata ditolak, malah ingin dibunuh. Habib ini yang sudah beriman kepada 3 orang ini atas agama mereka yang mereka bawa, ternyata mereka ini ingin dibunuh. Terdengar oleh Habib datang dari tepi. Ada yang mengatakan beliau tinggalnya di tepi kota. Datang ingin mengajak kepada mereka, menyampaikan kepada mereka agar mereka ikut beriman dalam agama yang benar, ya apa yang dibawa oleh
3 utusan tadi itu. Ternyata mereka tidak mau. Bukan hanya sekedar tidak mau, tapi ternyata Habib ini dihukum oleh mereka. Ada yang mengatakan sampai dilempar dengan batu. Tapi ketika dilempar oleh Allah, tampakkan di matanya Habib ini bagaimana surga, bagaimana kenikmatan surga, ya. Bagaimana ampunan Allah diberikan kepada Habib ini. Habib di sini bukan keturunan Rasul, ini adalah nama orang, ya. Sampai mengatakan Habib itu di dalam Al-Quran, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu kan sebelumnya ada ayatnya begini, qila dukhulil jannah. Nah, ketika dikatakan kepada Habib itu, masuklah ke dalam surga. Maksudnya ke dalam surga. Ketika Habib ini ngelihat surga, disuruh masukkan ke dalam surga, karena cabut ruhnya, Pak. Ketika dilempar sudah nggak ngerasakan apa-apa, kan? Namanya cuma jasad, ruhnya diambil. Habib ini enak mengatakan begini, qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata umatku tahu, bima ghafara li rabbi. Karena apa ampunan Allah, ampunan Tuhanku, aku diampuni oleh Dia. Sebab apa aku diampuni? Seandainya umatku tahu penyebab aku diampuni ini apa? Seandainya umatku tahu, wa ja'alani minal mukramin. Dan menjadikan aku orang yang telah dimuliakan. Seandainya mereka tahu sebab aku diampuni dan dimuliakan karena apa mereka ini. Jadi Habib itu pengen umatnya itu mengetahui betapa Allah itu akan mengampuni ketika mempertahankan, ketika mengikuti agama yang dibawa oleh utusan-utusan ini. Maka insyaallah kita ini semua, Pak, yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang mengikuti utusan-utusan ini. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala kita duduknya di majelis ini, Allah akan ampuni dosa kita dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin Allahumma amin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'. Artinya setelah dia dibunuh dan kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaum. Wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa ma anzalna ala qaumihi, tidak kami turunkan kepada kaum tadi, kaum Intokiyah itu yang telah dihancurkan itu, kami tidak turunkan setelah kematian daripada Habib. Min jundim minas sama, tentara. Kami tidak turunkan tentara sama sekali. Wa ma kunna munzilin, dan tidak layak kami turunkan. Buat apa cuma sekelompok Intokiyah sampai kami turunkan pasukan? Tidak. Apa maksud daripada ayat ini adalah wa ma anzalna ala qaumi Habib, dan kami tidak turunkan atas kaum Habib ini ba'da mautihi, setelah wafatnya Habib, jundan tentara minas sama, dari langit. Untuk apa mereka turun? Untuk apa Allah turunkan dari langit? La yuhliku qaumahu, untuk membinasakan kaumnya Habib ini. Ma kunna naf'alu hadzal amr, kami tidak melakukan perkara itu. Artinya Allah tidak menurunkan tentara bi'ihlakihim, di dalam membinasakan mereka. Jadi untuk membinasakan mereka itu tidak perlu menurunkan kata Allah. Kana aisara indana mimma yadunnun. Mudah sekali bagi kami untuk daripada apa yang mereka kira. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ihlakihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sabab kerusakan binasa daripada mereka. Jadi mereka binasa bukan karena tentara, Pak. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama.
Jadi mereka dibinasakan oleh Allah bukan disebabkan tentara. Wa ma kunna munzilin, tidak layak mereka dibinasakan dengan tentara. Kemudian Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Apa artinya? Itu cukup dengan satu teriakan saja maka seketika itu mereka mati. Ternyata sebab kematian mereka itu bukan disebabkan oleh tentara. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Satu teriakan saja mereka binasa. Apa maksud ayat ini? Yakni maksudnya sahajab ra'ilu, berteriak malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril teriak. Setelah teriak, bi amrina sayhata, dengan perintah kami, bi amrina dengan perintah kami, sayhatan dengan satu kali teriakan, famatu jami'a. Kemudian mereka itu semua meninggal. Satu teriakan Jibril bisa mematikan kaum Into. Ya nggak tahu lah, bisa dibayangkan bagaimana teriakan Jibril itu sehingga mereka binasa. Hadi uqubatuhum fid dunya. Siksa ini merupakan siksaan bagi mereka di dunia. Artinya wafatnya mereka dengan satu teriakan itu masih satu siksaan saja mereka. Artinya ini hanya berupa siksaan di dunia. Itu masih ada season lagi, Pak. Season kedua, season berikutnya. Season keduanya di kuburan, season berikutnya di akhirat, di padang mahsyar, banyak season. Artinya banyak bersambung. Makanya kita semua naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak merasakan season-season yang itu, Pak. Artinya kita enak-enak ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada siksaan ketika Allah cabut ruh kita. Kita tidur malam-malam tahu-tahu nikmat sekali ketika malaikat cabut nyawa kita, dalam keadaan tersenyum sekali karena kita Allah tampakkan surga. Kata Allah, jangan cabut dia dengan keras. Dia itu rajin kalau datang ke majelis taklim Al-Kahfi. Begitu ya Allah, siap. Kata malaikat, dicabut pelan-pelan. Ini umat yang baik sekali. Dimandikan, ternyata harum sekali. Senang semua yang mandikan, penuh dengan senyuman. Karena malaikat semua mendoakan, disaksikan oleh malaikat. Ternyata yang ada banyak malaikat sekelilingnya. Ayo datang ke sana. Ketika mereka ada di majlis itu, saya selalu tampak dia kelihatan di majlis, kata malaikat. Kan memang malaikat itu ada yang tawaf, Pak. Ada satu malaikat, sekelompok malaikat itu yang tawaf keliling untuk mencari orang yang mencari ilmu, mendoakan. Kemudian ketika melihat seperti kita duduk begini, Pak, didoakan oleh malaikat. Itu menjadi saksi. Jenengan ini satu sama lain menjadi saksi nanti. Bisa memberikan syafaat satu sama lain. Dulu tanggal sekian, jam sekian, apalagi saya ada YouTube-nya, Pak. Artinya ada bukti bahwa panjenengan yang hadir di majelis semalam ini merupakan betul-betul datang untuk taklim. Buktinya kopi saja belum keluar, tidak ada panjenengan. Enggak, maaf, bukan itu maksud saya. Artinya tidak ada niat ke sini ingin mencari itu. Terlepas nanti setelah kajian keluar, ya alhamdulillah, Pak. Artinya hari ini jenengan hadir ke sini itu bukan karena niat itu. Tidak ada kepentingan, bahasa kerennya tidak ada tidak ada kepentingan, tidak ada. Kalau kamu mau gini ke 50.000 nggak ada. Hadir yang kesini ini enggak maksudnya ke majelis taklim Al-Kahfi tidak ada dasar apapun kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Apalagi gerimis begini, Pak. Bedanya gimana? Ada bedanya. Ini hanya contoh. Dua langkah. Mundur lagi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang-orang insyaallah kita yakin, karena kita hadir di majelis ini insyaallah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang selalu mengagungkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan daripada nabinya. Amin Allahumma amin. Ya hasratan 'alal ibad. Apa artinya?
Mah, walaupun nggak ada kopi nggak apa-apa, yang penting ada airnya dulu. Nggak apa-apa. Enggak, soalnya saya haus. Jangan ngerepot, Pak. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Ya hasratan 'alal ibad. Apa artinya? Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba itu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Qala Ikramah. Jangan ngerepot ya. Enggak, sebenarnya beliau mengeluarkan nanti. Cuma jangan ngerepot. Artinya beliau menginginkan saya menyampaikan dengan serius. Nah, itu beliau. Kalau sambil minum enggak serius. Jenengan kalau sambil minum enggak dengerin saya nanti. Tuan rumah yang pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ikrimah berkata, Imam, ya hasratakum ala anfusihim. Alangkah besarnya penyesalan mereka terhadap diri mereka sendiri. Setelah mereka dicabut oleh Allah. Dan ada kemarin itu ada yang mengatakan bahwa mereka diguncang. Ada yang mengatakan diguncang. Tapi mereka itu sebenarnya tidak ada tentara, kata Allah. Allah tidak menurunkan batalion-batalionnya. Cukup yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu suara. Suaranya siapa? Mereka Jibril, bukan suaranya 03 atau 02 atau 01. Ini suaranya malaikat Jibril. Lewat. Jadi malaikat Jibril bersuara, mati, modar semuanya. Ya, mereka tidak beriman, ya kita beriman, apalagi mau ditempatkan untuk ngaji seperti ini, insya Allah rumahnya berkah. Insya Allah keluarganya akan dilindungi oleh Allah dari macam-macam bala, walwala, watta'un. Semua Allah harus jaga daripada penyakit-penyakit itu. Insya Allah Allah berikan kebahagiaan kepada mereka yang ingin rumahnya ditempati untuk zikir, ditempati untuk majlis taklim secara khususnya. Al-khasratu siddatun nadamah. Makna al-khasrah itu siddatun nadamah, sangat menyesal sekali, sangat menyesal. Wa fi qaulani, di dalam penyesalan ini, di dalam ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu daripada pendapat itu, yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, Allah berfirman, ya hasrata wa nadamata kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamati khina lam yu'minu birrusul. Ya hasrata wa nadamata, sangat menyesal, wa nadamatan, dan prihatin sekali, kainatan yang tetap 'alal ibadi, terhadap hamba-hamba, atas hamba-hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hina lam yu'minu birrusul, ketika mereka tidak beriman kepada utusan itu. Artinya penyesalan yang sangat sekali yang didapat mereka di hari kiamat disebabkan mereka ketika disuruh beriman kepada Rasul ternyata mereka tidak beriman. Kita mulai lahir ini Pak oleh bapak kita, oleh ibu kita, selalu kita diajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Mulai kita diajarkan TK, kadang dulu walaupun nggak ada TK kita masih A, B, A, I, U, ya kan? Alif fathah A, alif kasroh I, A, I, U ya. Kalau di sana gimana berarti? Sama. Alif fathah A. Nggak kayak Iqra sekarang, Iqra kan banyak sekarang. Sama waktu itu. A, I, U, babi, bu, tadi itu langsung ke suruh pendek. Ya dulu kan begitu. Kalau yang panjang-panjang, oh berarti masih muda, kayak saya masih muda. Kalau yang kayak gitu sudah di atas saya jauh. Kalau yang kena Iqra berarti 90 ke atas. Iya kan dulu kan begitu, nggak ada Iqra dulu kan, nggak ada. Soalnya sama yang buat Iqra lebih tua panjenengan.
Jangan, ini prediksi saja, prediksi. Wasanihima, dan kaul yang kedua. Jadi kalau yang pertama adalah penyesalan yang sangat dirasakan oleh kaum karena mereka tidak beriman ketika disuruh beriman kepada Rasul. Perkataan yang kedua, pendapat yang kedua adalah al-haliqina, qaulul haliqina, annahu qaulul haliqina. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya perkataan itu berucap muncul ucapan orang yang binasa. Jadi ketika dibinasakan kemudian baru mereka menyesal. Wa qala Abu Aliyah, Asy-Syaikh Abu Aliyah mengatakan lamma ayana ahlul Madinah al-adaba, tatkala ahlul Madinah melihat, tatkala ahlu kota, penduduk kota itu melihat, Antokiyah itu melihat, penduduk Antokiyah itu melihat terhadap siksa al-adab. Qalu, mereka penduduk mengatakan, ya hasratan alal ibad, sangat menyesal terhadap hamba-hamba, yakni ar-rusul as-salasata, yaitu rasul as-salasata yang 3 orang itu, haitsulam yu'minu bihim, sekiranya mereka tidak beriman kepada mereka rasul, fatamannaul imana hina lam yanfa'hum, lalu mereka menginginkan fatamannaul imana. Jadi mereka itu kan didatangkan 3 rasul tapi mereka tidak beriman. Fatamannau, lalu mereka mengharap. Jadi harapan itu kalau di dalam kaidah gramatika Arab itu ada yang namanya tamanni li taroji, ada yang namanya taroji, ada yang namanya tamanni. Kalau yang taroji itu harapan yang bisa terjadi. Contohnya, wah, kalau saya diberikan rezeki oleh Allah, saya berharap bisa naik haji, bisa naik umroh. Itu adalah harapan yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Tapi ada yang disebut dengan tamanni. Tamanni ini adalah harapan yang tidak mungkin terjadi sama sekali. Contoh, Pak RT, wah, kata Pak RT, seandainya saya bisa kembali berumur 15 tahun lagi, mungkin saya sudah keliling dunia. Nah, sumpamanya, bisa nggak kembali ke 15 tahun? Nggak bisa, orang iso, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Nah, begitu juga mereka, penduduk mereka itu fatamannaul imana, lalu mereka itu menginginkan iman, hina lam fa'hum, ketika iman itu sudah tidak berikan manfaat kepada mereka. Waqilal arabu, dan dikatakan oleh orang Arab, taqulu ya hasratan ya ajaba ala tariqil mubalawah. Ya hasratan ini adalah ya ajaban ala tariqil mubalawah, menurut ya ajaban ini menurut jalan berlebihan. Wan nadamah, dan makna nadamah ini indahum menurut orang Arab bermakna tambih, mempunyai arti menginginkan. Summa bayanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamah, kemudian Allah Ta'ala menerangkan sebab penyesalan dan kepedihannya mereka, keprihatinannya mereka. Jadi begini Pak, ada iman itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak. Iman yang seperti apa? Iman yang ketika nyawa kita itu sudah ada di tenggorokan, ketika sukuratul maut, nyawa kita sudah ada di tenggorokan. Nah, itu pintu taubat sudah ditutup Pak. Tapi kalau masih KO tapi akal masih jalan, itu masih ada banyak harapan. Makanya kepada siapapun kita janganlah merasa lebih baik daripada mereka. Kenapa? Yang kita takuti adalah mereka detik-detik terakhir sebelum wafat, Allah ambil dia dalam keadaan Islam. Nah, sebelum wafat Allah berikan kesempatan dia taubat, kemudian dia beramal soleh sebelum dia wafat, kemudian dia wafat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita yang hadir di majelis setiap malam, enggak, setiap minggu, kadang-kadang jarang lagi.
Kadang-kadang ada kepentingan, akhirnya enggak jadi majelis, enggak biasa-biasa. Ya, artinya kita beribadah itu bisa melalui majelis, bisa melalui di masjid, dan bagaimana bisa juga zikir di rumah. Yang penting kita zikir di rumah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sering ke majelis ini karena ada kepentingan. Ada kepentingan yang mana kepentingan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tahu, Pak. Yang hadir ke sini ini yang punya kepentingan selain Allah. Allah tahu. Allah tahu. Wa man kana yarju liqa'a rabbihim وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِمْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kalau ingin berjumpa dengan Allah maka beramal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tapi jangan syarat, jangan bersekutu dengan siapapun ketika beribadah kepada Allah. Artinya jangan riya, jangan mengharapkan kepada siapapun, jangan niatkan kepada siapapun ketika engkau beribadah kepada Allah. Artinya kalau jenengan mau ibadah, niatkan karena Allah. Kalau nggak niat karena Allah, ditolak. Pak ke masjid, masjidnya karena karena minyak. Oh, bukan karena minyak. Udah lewat. Lagian nggak ada yang bagian-bagian di sana. Nggak ada kaitannya. Kita kaitannya bahwa ke masjid ini adalah karena Allah. Nggak ada kaitannya dengan itu masjid. Berarti kaitannya dengan apa? Dengan kemarin. Enggak. Saya juga bingung kemarin itu milih siapa. Nggak ada yang kenal. Enggak dapat. Cuma rahasia. Ngikutin Pak RT. Terus. Jadi penyesalan ini adalah penyesalan yang kemudian tamanni tidak bisa yang kemudian tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini tidak bisa berikan manfaat karena sudah nyampe ke tenggorokan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sabab penyesalan yang mereka terima apa? Faqala Allah taala ma ya'tihim, lanjut, illa kanu bihi yastahzi'un. Artinya datang seorang rasul kepada mereka selalu memperolok-olokkan. Ya. Jadi Rasul yang datang ke mereka itu tidak ada perilaku kecuali mengolok-olok kepada mereka. Artinya setiap ada Rasul diolok-olok. Ya, diolok. Ma ya'tihim, tiada datang him kepada mereka mir rasulin suatu urusan illa kecuali atau melainkan kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka selalu memperolok-olok kepada Rasul itu. Apa maknanya? Ini adalah ai ma'aman, mereka tidak beriman bihi kepada Rasul itu. Balkanu akan tetapi kanu mereka itu minal mustazin, orang-orang yang memperolok-olok alaihi terhadap putusan itu. Wayan dimuna, dan mereka akan menyesal yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Walakin akan tetapi la yanfa'umun nadam, akan tetapi penyesalan itu tidaklah memberikan manfaat apapun kepada mereka. Pak, kalau sudah nanti di kiamat, sudah dikubur, nyesel apapun panjenengan tidak akan ada efeknya. Kita semua ini jelas pasti akan wafat. Tidak ada di antara kita ini kemudian hidup abadi, tidak ada. Cuma saja apakah jenengan yang wafat duluan kemudian saya, atau saya belakangan jenengan duluan. Itu saja pilihannya. Artinya saya sama jenengan sama-sama wafat. Artinya hanya duluan saja, siapa duluan.
Tidak muda, tidak tua, sama-sama akan diambil. Yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan, ini sama-sama akan diambil. Sama-sama aja. Semua akan Allah panggil. Semua Allah akan panggil. Semoga oleh Allah ketika dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu hanya harapan kita, Pak. Dan mereka ini, Pak, mereka semua itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan siksa di dunia, walaupun kemudian menyesal di akhirat, ditolak oleh Allah. Penyesalan itu tidak memberikan manfaat apapun, karena utusan yang Allah berikan kepada mereka, mereka olok-olok. Mereka sudah diberikan hidayah, artinya Allah antarkan hidayah itu. Allah antar. Al-Quran itu, Pak, kepada siapapun sebenarnya diantarkan. Sampai kalau kita ini sebelum adzan saja sudah di masjid sudah ada sebelum subuh ya ngaji. Nggak tahu kalau hidayah. Ada tartil-tartil, artinya itu adalah bentuk firman Allah yang diperdengarkan kepada kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, ini tanda mukmin itu, Pak, ketika Allah disebut bergetar hatinya, takut kepada Allah. Nah, ketika Al-Quran dibaca seperti ini, nambah keimanannya. Sebenarnya Al-Quran ini dari dulu sampai sekarang ini, Pak, selalu konteksnya adalah ingin menyampaikan kepada kaum-kaum itu. Seperti kita, Allah berikan permisalan seperti ini agar kita mengambil hikmah, bahwa ternyata nanti kita menyesal tidak akan berguna di akhirat, Pak. Makanya mulai sekarang ikut taklim. Bukan promosi. Agar nanti tidak menyesal. Wah, nggak ikut taklim di sana tapi ikut di luar, nggak apa-apa. Yang penting di mana saja ikut, tidak harus di sini. Tapi yang penting kalau yang dekat saja nggak datang, masa yang jauh. Yang paling enak ya yang dekat datang, yang jauh juga datang. Alhamdulillah kita di majelis taklim ini kita bisa silaturahim satu sama lain. Artinya luar biasa RT kita, luar biasa rohis kita, luar biasa pengurus-pengurus yang ada di sini dan warga kita ini. Ternyata pertemanan kita di dunia ini tidak hanya sekedar nongkrong di pos sana. Tapi kita ini, pertemanan kita nanti itu nongkrongnya juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dari mana? Tahu, ternyata kan jenengan ini ketika mendapatkan ayat Al-Quran, walaupun nggak paham secara harfiah, tapi ternyata paham itu isinya apa. Artinya ternyata, kalian jangan cuma berteman di dunia, tapi ajaklah teman-teman kalian sampai ke akhir. Jangan hanya nongkrong di pos saja ketika hidup di dunia, tapi ajak nongkrong di pos ketika di surga. Wah, nanti tinggal TV lengkap di sana, Pak. Kayaknya ada ya? Ada pos nggak? Oh, Pak, tinggal jenengan, Pak. Tinggal jenengan. Semua yang panas kayak adem. Di sana itu jenengan mau minta kayak apapun. Mau main yang kayak apapun yang itu halal semua. Saya kalau ada teman bidadari mah gak bakalan kumpul. Jadi pertemanan itu, pertemanan yang panjenengan lakukan hari ini, jadikanlah pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kelompok itu, Pak, yang kemudian orang 3 kelompok itu merasakan, orang yang merasakan khulwatut ta'ah, khulwatut iman. Ada 3 kelompok yang betul-betul merasakan nikmatnya iman, nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kelompok pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Artinya jenengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi daripada anak-anak, melebihi daripada istri, melebihi dari keluarga. Semua yang pertama adalah Allah Subhanahu. Kita cinta kepada anak itu, cinta kepada istri itu, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah abadi Pak cinta panjenengan. Yang kedua, kita mencintai orang lain itu karena Allah. Kita cinta sama Pak RT, cinta sama Pak Rohis, Gus dan semua tuan rumah. Kita cinta semua karena Allah. Ya, tadi itu karena tidak ada kepentingan. Walaupun setelah RT datang ternyata langsung nyampe ke sini.
Tidak ada kepentingan. Tuan rumah juga tidak ada kepentingan panjenengan hadir di sini, kepentingannya satu, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak mau caleg. Enggak mau caleg beliau, tapi beliau mau ditempatin itu intinya satu, hanya karena Allah. Ini orang yang cinta kepada sesama karena Allah. Dia sudah mendapatkan nikmat yang namanya taat. Sudah merasakan nikmat yang namanya nikmat yang namanya taat, nikmat yang namanya iman. Yang ketiga adalah orang yang mendapatkan ciri-ciri mendapatkan nikmat, sudah mendapatkan nikmat taat itu adalah orang yang menjauhi maksiat, seperti dia menjauhi saking takutnya kepada maksiat itu, seperti takutnya ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi takutnya panjenengan kepada maksiat yang dilarang oleh Allah, lari daripada maksiat itu. Sama halnya jenengan lari sebagaimana jenengan takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, orang yang seperti itu sudah termasuk bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya taat. Soalnya sekarang, Pak, jangankan takut ke dosa, mereka kadang itu mengumbar aib, mengumbar dosa yang mereka lakukan. Contoh, kayak musim pilkada. Musim pilkada itu banyak, Pak, yang bermain judi, bermain ini, karena malah kadang yang menentukan kemenangan karena permainannya itu. Kalau di kampung salah satu megang si A, dimodalin, nah saya megang si A, saya main, akhirnya teman-temannya, keluarganya dukung, takut sampai kalah. Ada yang modalnya seperti itu, modalnya main judi. Nah, kemudian setelah berjudi dengan bangganya cerita kepada orang lain. Judi boleh nggak, Pak? Haram nggak, Pak? Haram. Main bola, main apa, main slot. Bangganya, saya sudah top up sekian, saya menang sekian. Ya, itu bangga dengan bangganya menceritakan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka orang yang bisa menghindari dosa, ya kalau yang main gratisan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai top up kan, Fahmat, dana dan sebagainya. Habis dengan di dunia, habis juga di akhir. Kalau memang sedang melakukan itu, bertaubat kepada Allah, karena penyesalan di akhirat itu sudah percuma, tidak akan memberikan manfaat apapun ketika sudah menyampai di akhir. Nah, ini adalah kita ini ngecas, ini kan ngecas, Pak. Di charger apa? Dicas. Artinya ketika kita drop, injekkan lagi keimanan kita. Walaupun sedikit ngantuk, insyaallah casnya kita akan Allah ridai. Cukup sekian, Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, jamaah bercanda biar nggak ngantuk.